Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ustazah harapkan kalian semuanya sehat-sehat selalu. Ananda yang soleh dan soleha, yang cerdas dan hebat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pelajaran hari ini ya Ananda. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi ini kita belajar tentang syirah, tentang Nabi Yusuf alaihi salam sujud di 11 bintang bersujud kepadanya. Pada halaman 31 sampai dengan halaman 34. Ananda, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pintar serta hebat. Ananda, kali ini sirah kita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang 11 bintang bersujud kepadanya. Ananda, Nabi Yusuf adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ananda, Nabi Yusuf adalah mempunyai 11 Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam, yang ke-11. Dia memiliki 12 orang putra Nabi Yakub, termasuk Nabi Yusuf. Anak yang ke-12 Nabi Yakub adalah Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin, dua kakak beradik yang berakhlak soleh, rajin, serta membantu orang tua. Keduanya pun amat tampan. Karena itu Nabi Yakub lebih menyayangi mereka berdua dibanding 10 anak yang lainnya, apalagi ibu mereka telah lama meninggal dunia. Melihat hal ini, karena Nabi Yakub sangat sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin, maka kakak-kakak mereka menjadi iri dan tidak menimbulkan rasa tidak senang. Kenapa ayahnya dianggap pilih kasih? Mereka kemudian menjadi bersikap kasar kepada Yusuf dan Bunyamin, terutama apabila Nabi Yakub sedang tidak berada di rumah. Kesalahan kecil saja bisa membuat mereka menyiksa keduanya, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kedua anak kecil itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Bunyamin dimarahin, Yusuf mengelus kepala adiknya. Sang adik diajak tersenyum sambil mengusap air matanya. Bila Yusuf pun dimarahi oleh kakaknya, Bunyamin kemudian memeluk erat sambil menangis dan memanggil ibu mereka yang telah meninggal. Ananda, tetapi Yusuf selalu mengajarkan kepada adiknya Bunyamin agar selalu bersabar menjalani semua ujian hidup ini. Ia mengajak adiknya bermain berdua sampai rasa sedih itu menjadi hilang. Kebetabahan itu membuat Nabi Yakub amat sayang kepada Yusuf, karena ia berharap suatu hari nanti Yusuf dapat meneruskan dakwahnya. Suatu hari Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Ayah, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan semuanya bersujud kepadaku." Kemudian Nabi Yakub terharu atas cerita mimpi Nabi Yusuf, karena ia tahu
adalah isyarat Allah bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi orang yang mulia. Al-Quran, kisah yang mulia pun di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf pun dijelaskan. Dan demikian juga Tuhanmu, kata Nabi. Dalam Al-Quran menjelaskan, dan demikian Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkan kepadanya sebagian dari tabir mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang tuamu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam Al-Quran surat Yusuf ya, ayat 2, surat 12 ayat 6. Nah, dari kisah ini Nabi Yakub bertambah sayang pada Yusuf, tetapi beliau juga khawatir karena sikap kakak-kakak Yusuf ya yang suka kasar kepada mereka berdua, yaitu Yusuf dan Binyamin. Pada suatu hari Yakub berkata, "Anakku," ya kata Nabi Yakub kepada Yusuf, "Janganlah kamu menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan semakin memusuhimu." Pesan Yakub kepada Yusuf. Melihat ayah mereka bertambah sayang kepada Yusuf saja, mereka menjadi tidak senang dan semakin membenci Yusuf. Kalau begini terus ya, kita akan tersingkir, kata kakak-kakaknya. Nah, sekarang ya, kata kakak-kakak mereka, kemudian mereka berunding ya untuk mencelakai Yusuf. Nah, jangan kepalang tanggung, kata mereka. Kita bunuh saja Yusuf, kata kakak yang terjahat. Atau kita buang saja dia ke daerah yang sangat jauh, supaya perhatian ayah tertumpah kepada kita, tidak lagi kepada Yusuf. Nah, setelah itu barulah kita bertobat dan menjadi anak yang baik, kata kakak-kakaknya. Jangan dibunuh, kata kakaknya yang lain. Kita masukkan saja ke dasar sumur. Ada ya. Kemudian esok harinya mereka meminta izin kepada ayahnya ya, agar Nabi Yakub dengan alasan untuk membawa Yusuf berjalan-jalan di alam yang terbuka, supaya Yusuf menjadi senang. Nah, Ananda, sebenarnya di hati Nabi Yakub sangat ragu untuk mengizinkan mereka membawa Yusuf jalan-jalan. Nah, akhirnya rencana kakak-kakak Yusuf itu ya menjadi terlaksana. Nah, Nabi Yusuf kemudian tetapi Nabi Yusuf merasa bahwa mereka, kakak-kakak Yusuf, ada rencana buruk terhadap mereka berdua, yaitu Yusuf dan Binyamin. Namun karena mereka berjanji akan melindungi Yusuf dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan permohonan mereka. Nah, Ananda, ke-11 saudara itu pun kemudian berangkat. Binyamin tidak diajak karena masih terlalu kecil. Mereka berjalan jauh sekali sampai Yusuf tidak mungkin bisa pulang sendiri. "Kak, aku lelah," kata Yusuf. Nah, kenapa? Merengeklah, kata mereka, ya seperti biasa.
kata kakak-kakak Yusuf. Nah, kakak-kakak Yusuf yang lain pun ikut mencaci maki. Nah, bahkan mulai memukul dan menendangi Yusuf. Ananda setelah memukuli dan menendangi Yusuf, ya, di hadapan mereka ada sebuah sumur. Maka mereka beramai-ramai kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Yusuf kecil sangat ketakutan. Sumur itu begitu dingin, gelap dan pengap, dan tidak bisa memanjat dinding sumur yang begitu tinggi dan dalam. Akhirnya Yusuf berdoa, "Ya Allah, bagaimana aku bisa keluar dari sini?" Ya, sambil mengusap air matanya, Yusuf sambil menangis. Kemudian Allah menurunkan wahyunya, ya, atau beritanya kepada Yusuf. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran juga di kisah Yusuf ini, ya Ananda. Nah, menjadi tenang, dan dia hanya sedih memikirkan ayahnya. Tentunya ayahnya akan sangat sedih sekali, ya. Dari lubuk hatinya dia berdoa agar suatu hari mereka dipertemukan kembali. Ya, kemudian senja hari kakak-kakak Yusuf baru tiba di rumah sambil berpura-pura menangis. "Wahai ayah," kata salah seorang kakaknya, "Yusuf terterkam serigala." Iya, Nabi Yakub kemudian terdiam dan terkejut. "Tadi kami sedang berlomba lari," isaknya lagi. "Kemudian Yusuf kami tinggal untuk menjaga barang-barang. Tiba-tiba seekor serigala menerkamnya dengan pandangan yang murung, ya, karena teramat menyakitkan bagi Yakub dan sedih, maka seperti tidak percaya, ya, ayahnya kemudian memandangi satu persatu wajah kakaknya. Dengan pandangan murung, kemudian karena teramat menyakitkan bagi Yakub dan sedih, ya, maka Nabi Yakub memegang baju Yusuf yang sudah berlumuran darah. Dilihatnya darah itu kemudian darah Yusuf, tetapi ternyata bukan darah Yusuf, tetapi darah hewan yang dioleskan oleh kakak-kakaknya ke baju Yusuf, seolah-olah Yusuf sudah mati. Kemudian, ya, karena dilihat darah itu, maka, ya, Nabi Yakub sangat sedih, akhirnya menjadi kepikiran, sehingga lama-kelamaan Nabi Yakub, ya, menjadi sakit dan nah, itulah Ananda cerita Nabi Yusuf. Oke Ananda, demikian cerita tentang Nabi Yusuf, ya, alaihissalam. Ya, Ananda bisa simak videonya, kemudian Ananda bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Demikian Ananda, kita tutup sama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Kita Ustazah ucapkan, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.